Halo, jumpa lagi bersama saya Billy Target channelnya Semua Insan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kali ini saya melihat aktivitas para petani mulai menanam tanaman baik jagung, padi ataupun palawija lainnya, karena sebentar lagi akan mengalami pergantian musim dari musim kemarau atau musim panas kembali ke musim penghujan. Sebab musim penghujan membuat tersediaan air cukup tinggi sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses penanaman. Selain itu, para petani juga diharap menanam pada saat ketersediaan sinar matahari yang memadai. Sebenarnya ada banyak sekali alasan mengapa para petani menanam padi pada musim hujan. Salah satunya adalah karena ketika musim penghujan tiba, air banyak dan melimpah sehingga tanah pun jadi lebih mudah ditanami palawija. Bahkan pada saat para petani nekat akan menanam di musim kemarau, maka tanaman yang ditanam bisa dipastikan tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan akan mati dengan cepat. Alasan lain kenapa musim hujan yang turun mulai dimanfaatkan petani untuk menanam palawija adalah agar pada saat masa panen tidak terendam air atau terlambat panen atau kebanjiran. Pada dasarnya, syarat utama penanaman baik padi maupun palawija adalah ketika musim penghujan tiba. Walau di tengah wabah pandemi seperti saat ini, para petani tetap menjalankan aktivitasnya sebagai langkah salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Maka dari itu, para petani tetap melakukan penanaman pada musim seperti sekarang ini. Teknik tanam ini saya lihat para petani menggunakan atau menerapkan metode tanpa olah tanah atau TOT. Pengertian tanpa olah tanah di sini adalah cara penanaman tanpa perlakuan persiapan lahan seperti pembalikan dan penggemburan tanah terlebih dahulu. Hanya diperlukan lubang untuk membenamkan benih ke dalam tanah. Seperti di negara maju, penanaman tanpa olah tanah biasanya menggunakan alat planter atau pelubang tanah modern. Sedangkan di Indonesia biasanya cukup menggunakan tonggak kayu yang dilancip atau istilah Jawanya gecik, diperlukan untuk melubangi permukaan tanah tempat benih ditanam. Namun kali ini saya lihat para petani menggunakan metode dengan mesin potong rumput untuk membuat lubang menanam benih. Perlu diketahui, cara menanam jagung tanpa olah tanah ini tidak bisa diterapkan di semua jenis lahan. Hanya lahan yang memiliki tingkat kekebunan tertentu yang cocok untuk metode tanam jagung atau palawija. Cara menanam jagung atau palawija dengan metode tanpa olah tanah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan penerapan metode tanpa olah tanah ini yaitu menyingkat waktu budidaya karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, menghemat ongkos tenaga kerja, selanjutnya menghindari kerusakan tanah karena tanah yang terlalu sering dibalik dan digemburkan akan mengalami pengerasan dalam jangka panjang. Selain itu, tanah yang dibajak atau digemburkan akan terbuka sehingga ada potensi hilangnya mineral tanah. Selanjutnya, mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas karena proses pengolahan. Adapun kekurangan metode ini yaitu kemungkinan tanah telah ditumbuhi gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Karena tanah tidak dibuka, ada kemungkinan sisa-sisa hama yang masih berkembang biak di atas lahan dan bisa mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Adapun persiapan untuk
pembukaan lahan tanam, yaitu diperlukan adanya pembersihan lahan, bersihkan dari sisa-sisa rumput ataupun sisa panen tanaman lainnya dengan cara merajang atau mencacahnya. Kemudian taburkan secara merata di atas permukaan lahan berbagai pupuk, terutama pupuk kandang. Adapun jarak tanam untuk tanaman jagung atau palawija dalam satu baris sekitar 20 cm, sedangkan jarak antara baris berikutnya adalah 70 hingga 75 cm. Untuk teknik penanaman, benih bisa dilakukan maksimal seminggu setelah pemberian pupuk organik dan pengapuran. Lubang tanam dibuat dengan tunggal atau mesin planter. Kedalaman lubang tanam sekitar 3-5 cm. Masukkan 2 benih jagung dalam satu lubang tanam tersebut, kemudian tutup dengan tanah, jangan terlalu padat. Siapkan juga tempat penyemayan benih secara terpisah, gunanya untuk menyulam tanaman jagung yang gagal tumbuh, agar tanaman hasil sulaman memiliki umur yang sama dengan tanaman yang telah ditanam di lahan tersebut. Selain jarak tanam yang efisien atau bagus, pembersihan gulma juga perlu diperhatikan, sebab gulma menjadi faktor yang cukup mengganggu dalam metode tanam ini. Bila lahan yang kita gunakan ditumbuhi gulma, sebaiknya terapkan pembersihan gulma dengan herbisida. Apabila gulma yang cukup banyak, gunakanlah teknik herbisida yang sangat sistemik yang bisa membersihkan gulma hingga ke akarnya. Silahkan gunakan merek apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, sekian dulu perjalanan saya menyaksikan para petani mengolah lahan untuk ditanami jagung dan palawija. Semoga bermanfaat dan menjadi hiburan sobatku semua. Sekian dulu video dari saya. Jumpa lagi dalam video-video saya berikutnya. Bye-bye.